Beras masukin ke dalam panci itu punya potensi bahayanya, entah saya kepleset. Terus kita merencanakan nih sebelum dia beroperasi, sebelum kita nyuruh orang untuk mengoperasikan pabrik, kita membuat rencana. Kita ngecek lagi SIM-nya ya, report ini udah belum, report itu udah belum, kita ngecek lagi deh semua. Oke, setelah kita tahu bahwa proses safety management itu adalah ternyata hazard yang tidak terlihat, dan kita mulai mencanang-canangkan tentang potensi bahaya dari suatu ketidakefisienan suatu pabrik dalam mengerjakan prosesnya, yaitu mengolah bahan baku menjadi produk tadi. Kita harus tahu nih untuk menerapinnya apa. Tentu kita punya tools dan guidance-nya yang bisa aku share di video ini. Aku simpulkan menjadi dua. Yang pertama itu adalah JSA. JSA itu adalah Job Safety Analysis. Dan yang kedua itu ada HIRAC, Hazard Identification, Risk Assessment Control. Keduanya hampir sama guys. Keduanya sama. Sama-sama apa sih? Sama-sama mereka itu mengidentifikasi bahaya dan rutenya. Aku kasih contoh kayak kita memasak nasi tadi. Dari mulai kita mengambil beras, masukin ke dalam panci, itu punya potensi bahayanya, entah saya kepleset, entah kompor gasnya lagi nggak stabil. Itu potensi bahaya yang saya rincikan yang mungkin dapat terjadi di proses saya. Itu dia. Jadi itu adalah JS, itu adalah kesamaan dari JSA dan HIRAC gitu ya. Nah, nanti aku akan kasih tahu perbedaannya apa di next video ya. Tapi kita concernnya bukan hanya di situ, itu toolsnya. Jadi intinya sama-sama kita menuliskan, mengklasifikasikan. Setelah dilistkan potensi bahayanya apa, kita klasifikasikan mana yang potensi bahayanya itu tinggi, menyebabkan saya patah tulang atau kematian, atau klasifikasi rendah, kemudian klasifikasi sedang juga ada. Nah, barulah kita concern ke yang klasifikasi tinggi dulu untuk mencegahnya apa gitu ya teman-teman. Jadi kalian harus listkan dulu potensi bahaya dari proses kalian apa. So dengan begitu kalian harus tahu prosesnya itu apa. Oke. Kemudian itu dikembangkan lagi sebelum kita itu JSA dan HIRAC itu dibuat ketika pabrik sudah beroperasional. Ada satu lagi kembangan dari JSA dan HIRAC itu, namun levelnya tuh lebih tinggi lagi. Itu namanya HAZOP, teman-teman. HAZOP itu adalah Hazard Operationality Study. Aku nggak akan bahas tentang HAZOP di video ini karena HAZOP itu punya pengertian khusus lagi. Oke, nah ini ada 4 huruf yang aku simpulkan supaya kalian memahami apa sih, aku harus mulai dari mana, aku harus ngerjain dari apa gitu ya. Jadi nggak ada yang rumit selama kita mau dan mulai mengkonsentrasikan pikiran kita. Oke, jadi kita mulai dari mana? Dari 4 huruf ini guys, yaitu P, C, D, dan R. Kita plan dulu, do, kemudian check, dan kemudian kita review. Jangan kebalik. Oke, kita mulai dari plan. Plan adalah merencanakan segala sesuatu program kerja kita. Kita udah punya tujuan dong. Tadinya kita mau plan kita tuh selamat. Ingat ya, bukan hanya selamat, tapi prosesnya juga. Ya kayak tadi aku kasih contoh simple memasak nasi tadi itu, kita pastikan proses kita tuh juga dia beroperasi dengan selamat dan dengan ketentuan-ketentuan selamat tadi. Oke? Nah, itu adalah plan kita, itu adalah tujuan kita.
Terus kita merencanakan nih, sebelum dia beroperasi, sebelum kita nyuruh orang untuk mengoperasikan pabrik, kita membuat rencana kerja, rencana safety, itu ada di plan namanya. Nah, itu biasanya tertuang di dalam HSE policy dan objektif target pencapaian yang dapat diukur. Jadi HSE policy itu adalah suatu kebijakan. Misalnya nih, suatu perusahaan itu ingin tidak ada accident atau sering disebut dengan zero accident. Nah, itu disebut dengan zero accident itu ketika dia disebut dengan zero accident, dia akan melakukan segala hal untuk mencapai zero accident tadi itu. Itu merupakan suatu plan yang bagus gitu. Dan itu masuk ke dalam plan. Kita akan melakukan training A, training B, itu plan. Karena kita sudah tahu potensinya nih, pekerja saya mungkin nggak akan tahu tentang ini. Jadi saya harus training ini, itu. Gitu ya. Jadi itu tentang plan. Ya, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa plan. Kita harus memplanningkan segala sesuatunya, guys. Kita masuk ke action. Kita masuk ke bagian do atau action. No, jangan plan-plan doang, guys. Kita juga harus nge-action gitu ya. Nge-action itu gampang. Nge-action itu gampang? Enggak gampang. Nge-action itu kita benar-benar action nih, planning yang udah kita buat tadi, kita bersama tim, kita bersama perusahaan, ya, kita mengaplikasikannya, mengactionnya. Contohnya, misalnya kita mau buat training di rencana kerja kita, ya kita harus berikan training, kita harus atur schedule, kita harus benar-benar melakukan training. Jangan lupa dokumentasi ya, itu penting banget. Kemudian kita juga misalnya nih, kita tahu bahwa orang-orang yang ingin mengoperasikan alat berat misalnya, itu harus punya lisensi kan. Nah, kalau kita mengabaikan itu, artinya kita tidak peduli dong dengan kapasitas seseorang itu benar-benar mampu bekerja dengan selamat dan proper di bagiannya, kayak gitu. Kemudian manajemen area, jadi area yang berpotensi bahaya kayak area licin, lain-lain yang kira-kira potensi bahaya, kita kondisikan. Itu adalah contoh-contoh action, dan masih banyak banget action dari rencana kerja kita. Intinya doing something for real, nggak di plan. Plan itu kan masih angan-angan nih. Kalau action udah kita lakuin yang kita planin. Kemudian next video. Oke, kita udah nge-plan, kita udah melaksanakan plan kita. Sekarang kita masuk ke poin cek. Jangan lupakan poin ini, guys. Ini adalah poin untuk meng-cross check, untuk melihat apakah action dengan plan kalian sudah berjalan sesuai rencana. Kalian ceknya itu dari mana sih? Report. Segala sesuatu yang dilakukan harus di-report dan didokumentasikan. Ya, itu adalah bukti bahwa sinkronisasi antara action dan plan kalian. Oke, kemudian ada record, ya, udah otomatis kalau ada record pasti ada report. Itu disimpan selalu, nggak hanya untuk buat report terus dibuang gitu, enggak. Kita harus punya recordnya. Kemudian ada internal audit. Kita audit nih teman-teman kita yang ada di pabrik. Ayo, yang ini harus sudah lisensi ini, yang ini sudah training ini belum, yang itu sudah training ini belum, atau perekrutan apa gitu yang penting. Itu kita ngecek lagi SIM-nya, ya, report ini udah belum, report itu udah belum. Kita ngecek lagi deh semuanya, manajemen areanya semuanya, ngecek lagi reportnya, kumpulin semuanya. Kemudian kita harus menghadapi external audit. Menurut kita udah nilai 90 nih, udah baik, udah oke. Tapi begitu kita harus tahu juga penilaian orang lain terhadap performance kerja kita. Ya, itu namanya external audit. Ada pihak lain yang akan mengaudit kita untuk melihat indikator SMK 3 kita di perusahaan kita. Kayak gitu, guys. Jadi kalian harus lihat juga penilaian dari external audit. Nah, yang terakhir adalah review. Ini kita harus melibatkan manajemen. Kita tentunya harus melaporkan usaha keras kita untuk mencegah terjadinya bahaya di pabrik kita, itu harus kita laporkan kepada manajemen. Manajemen harus mereview kerja kita. Nah, kenapa? Penting karena semua itu harus bernilai, terukur. Dan itu semua harus ternilai dan terukur seperti aku sampaikan tadi. Bisa jadi kita terlalu boros bulan ini, memang sih baik, tapi kita harus terlalu boros, ya. Bisa jadi
kurang efisien. Kita terlalu banyak buat pelatihan untuk banksman misalnya, flagman atau apapun, tapi sebenarnya kita perlu pelatihan untuk ini, ada yang kita lewatkan. Makanya kita tidak hanya mereview sendiri, tapi perlu manajemen yang review, perlu kita bahas bersama, kita presentasi. Biasanya itu dilakukan akhir tahun. Oke, ini adalah step yang terakhir. Oke guys, kalian tadi udah lihat apa itu proses safety management, apa bedanya dengan safety management yang kita pahami selama ini, kemudian guidance dan tools penerapannya apa. Oke, semoga itu bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalian juga mau aku mau buatin video konten apa, itu aku dikasih tahu supaya aku bisa terus membantu kalian dalam video apapun. Gak mesti safety guys, itu bisa tentang opini, bisa tentang fakta. Aku akan cari sumbernya. Aku kebetulan juga suka baca dan lain-lain. Kita bisa sharing apapun di channel ini. Jangan malu gitu ya. Juga ikutin terus Instagram sharing.learning. Karena disitu aku akan share yang akan aku share nanti. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.